Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Tuhan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, para peserta novena Hati Kudus Yesus yang saya cintai. Novena kepada Hati Kudus Yesus adalah devosi yang sudah dikenal dalam gereja sejak tahun 1672. Ketika Yesus berulang-ulang menampakkan dirinya kepada Santa Margareta Maria Alacoque, seorang suster asal Prancis. Yesus menerangkan bentuk devosi ini kepadanya dan menginginkan agar umat beriman melaksanakannya. Yesus minta agar hati Maha Kudusnya dihormati dan disembah. Yesus minta tindakan pembaharuan diri melalui sakramen pengampunan, menyambut Komuni Kudus sesering mungkin, menerima Komuni Kudus pada hari Jumat pertama dalam bulan, dan berjaga bersama Kristus yang dikenal dengan jam kudus. Itulah cara menempuh jalan hati yang menjadi tema bulan Juni yang hendak kita gapai. Kita bersyukur dalam segala kesibukan duniawi, kita masih Tuhan memberikan waktu untuk menatap surga lewat novena kita yang akan kita akhiri di malam hari ini, novena yang ke-9. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Sang Hati Kudus Yesus yang telah membuka hatinya, menampung seluruh wujud-wujud kita, keluh kesah kita, permohonan-permohonan kita sepanjang hari-hari novena ini. Marilah saudara-saudari yang terkasih, di akhir novena kita, di ujung novena ini, kita semua kembali menaruh rasa hormat kita, syukur dan penghormatan khusus kepada Hati Kudus Yesus yang menjadi sumber segala rahmat. Kita hening sejenak. Terlebih dahulu kita mohon belas kasih dan pengampunan dari Tuhan atas semua dosa-dosa kita, supaya semua novena yang telah kita awali hingga kita akhiri di malam hari ini sungguh-sungguh berkenan di hati Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa, doa pemulihan kehormatan kepada hati Yesus. Ya hati Yesus yang Maha Kudus, tak terkatakan besarnya anugerah yang Engkau limpahkan kepada umat manusia. Namun banyak orang meremehkan rahmat-Mu itu dan tidak menghargai karunia kebaikan-Mu. Para pendosa menghina Engkau, manusia yang tak bersemangat mencerminkan Engkau, dan bahkan mereka yang saleh pun sering mengabaikan Engkau dengan hati yang dingin dan pelupa. Bahkan mereka yang Engkau cinta secara khusus kadang-kadang menyakitkan hati-Mu dan tidak menghargai cinta kasih-Mu. Sebab itu, sambil menghadap hadirat-Mu yang kudus,
dengan pernyataan hormat yang istimewa, kami hendak memberi silih atas penghinaan-penghinaan keji yang dibuat orang di mana-mana terhadap cinta kasih-Mu. Kami hendak memperbaiki semua hal buruk itu, serta menghibur Engkau dengan cinta kasih yang berkobar-kobar, sebagai silih atas kelalaian dan penghinaan keji manusia terhadap-Mu. Berkenanlah Engkau menerima dengan rela semua silih kami, sebab kami mempersatukannya dengan pahala Bunda Perawan Maria, para santo dan santa, dan segenap orang Kristen yang suci. Ya hati Maha Kudus Yesus, ampunilah para pendosa seperti Engkau mengampuni anak hilang, dan sudilah selalu mencurahkan kemurahan hati-Mu, baik kepada mereka pun kepada kami semua. Dengan rendah hati kami mohon semuanya ini kepadamu, dalam kesatuan hati kami dengan hati Maria yang tak bernoda, Bunda kami yang tercinta. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ajakan juru selamat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tolonglah sabdamu ya Tuhan, dalam hati kami. Bapak Ibu, saudara-saudari, para devosan Hati Kudus Yesus dan para peserta novena Hati Kudus Yesus yang saya kasihi, Santa yang kita rayakan tanggal 16 Oktober yaitu Margareta Maria Alacoque. Dia hidup pada tahun 1647 sampai 1690. Paus Pius ke-12 mengakui bahwa dari sekian banyak promotor devosi hati Yesus yang Maha Kudus, Margareta Maria Alacoque
menempati tempat istimewa. Selain karena pewahyuannya, namun juga karena api dalam dirinya untuk menjalankan devosi ini dengan setia dan berkobar-kobar. Ada 3 pewahyuan besar yang Yesus berikan kepadanya. Pewahyuan yang pertama terjadi pada tanggal 27 Desember di tahun 1673 saat pesta Santo Yohanes Pembaptis. Margareta Maria Alacoque dipilih atau ditunjuk sebagai alat khusus Allah dalam mempromosikan devosi hati kudus Yesus. Dia melihat hati kudus untuk pertama kalinya dan menerima pesan. Pesan itu Yesus sampaikan langsung kepada dia. Yesus berkata, "Hati ilahiku mencintai manusia begitu mendalam, hingga tidak lagi berisi pijar-pijar belas kasih yang meluap. Hatiku ingin segera mencurahkannya keluar. Aku telah memilihmu sebagai lembah ketidaklayakan dan kekurang mengertian untuk menyempurnakan rancangan yang maha besar, sehingga segalanya terlaksana olehku sendiri." Kemudian terjadi lagi pewahyuan yang kedua di tahun 1674. Hal itu terjadi ketika sakramen Maha Kudus ditahtakan. Yesus sekali lagi datang dan menyatakan betapa maha besar cintanya bagi umat manusia serta alam semesta. Namun sebaliknya, Yesus menerima rasa kurang bersyukur dari manusia kepadanya. Kata Yesus demikian, "Manusia memandang cintaku yang besar dengan hati dingin dan penolakan. Sudahkah engkau paling tidak menghibur dan menggembirakan aku dengan memberikan sebanyak yang engkau bisa sebagai ganti rasa bersyukur mereka?" Lantas Yesus minta 2 hal. Pertama, Yesus katakan pergi menerima komuni setiap Jumat pertama sebagai dalih atas dosa kurang bersyukur manusia di dunia terhadapnya. Yang kedua, Yesus katakan berjaga dari jam 11 hingga jam 12 malam antara Kamis dan Jumat setiap minggu, dan berlutut hingga 1 jam dengan kepala menyentuh lantai sebagai tebusan dosa-dosa manusia lainnya. Setelah pewahyuan ini, lalu penderitaan fisik, penderitaan psikologis mulai dialami oleh Margareta Maria Alacoque. Selanjutnya, saudara, terjadi lagi pewahyuan yang ketiga. Pada tanggal 16 Juni tahun 1675, Yesus memintanya pada saat itu agar dalam gereja dikhususkan pesta penghormatan kepada hatinya yang maha kudus. Besok Jumat tanggal 19 kita akan merayakan hari raya hati Yesus yang maha kudus. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, Gereja Kudus setelah mengakui devosi kepada hati Yesus yang maha kudus, melaksanakan novena hati kudus Yesus. Bukan semata-mata berdasarkan penampakan saja kepada Santa Margareta Maria Alacoque, tetapi gereja dari dirinya sendiri menginginkan agar hati maha kudus Yesus dihormati dalam gereja oleh karena cinta kasihnya yang tak terbatas
demi keselamatan manusia dan dunia. Pertanyaannya bagi kita, saudara-saudari yang terkasih, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Kontemplasi dan adorasi terhadap cinta kasih Kristus menunjukkan hatinya, mengundang kita pada kontemplasi dan devosi untuk mengalami misteri cinta Allah yang Maha Kasih. Dengan cara istimewa, Yesus menunjuk hatinya sebagai simbol yang menarik pengetahuan dan pengakuan manusia akan cintanya, sekaligus janji dan tanda bahwa cinta kasih yang akan senantiasa itu dicurahkan kepada kita manusia. Karena itu, janji Tuhan ini harus kita tanggapi. Apa yang harus kita tanggapi? Pertama, kita harus percaya total dan radikal pada Yesus. Menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita harusnya membuat kita tidak takut, tidak ragu-ragu. Kita percaya bahwa Allah adalah fondasi, adalah pijakan, adalah pembimbing, adalah tempat yang aman bagi kita. Di dalam Allah kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Yang kedua, kita harus menanggapi cinta dan belas kasih Allah yang tak terbatas kepada kita dengan pertobatan. Pertobatan adalah jalan keselamatan. Ini adalah jalan transformasi. Ini adalah jalan rekonsiliasi. Ini bagaikan kelahiran baru. Jalan kebangkitan. Jalan dari tanggapan kita akan cinta kasih Allah. Pertobatan bisa kita lakukan baik secara personal maupun secara sosial, pribadi-pribadi maupun bersama-sama dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan desa, dalam lingkungan kota, dalam seluruh gereja. Tanggapan yang ketiga, di samping kita percaya total kepada Allah dan kita harus bertobat menanggapi cinta dan belas kasih-Nya, juga kita harus mengadakan pemulihan dosa-dosa sesama. Cinta dan pemberian tak bersyarat yang Yesus lakukan di salib mengundang kita untuk ambil bagian dalam cinta penebusan bagi sesama kita, bagi orang lain. Dengan apa? Dengan doa dan bermati raga maupun dengan amal bakti. Kita tahu bahwa penampakan yang kedua kepada Margareta juga Tuhan mengingatkan kita akan hal ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dengan kita novena, dengan kita berdevosi kepada hati Maha Kudus Yesus, maka akan terjadi transformasi sikap hidup kita. Setiap kita yang ingin mengikuti Yesus secara serius, kita perlu memahami spiritualitas hati Yesus. Cinta Yesus adalah apa yang spontan, yang muncul dari kesadarannya akan kebersatuannya dengan Allah, dengan sesama, dengan alam. Nah, kita juga diharapkan untuk mempraktikkan cinta kasih yang sama, entah dalam kehidupan aktif setiap hari di mana kita berada dan bekerja, maupun dalam kehidupan kontemplatif di saat kita tunduk, teduh, dan berdoa, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk seluruh umat manusia dan dunia. Tidak ada karya yang lebih besar atau lebih penting daripada mencintai. Devosi kepada hati kudus Yesus ini dapat menjadi sumber spiritualitas yang membebaskan kita, menghidupkan budaya cinta atau menempuh jalan hati sebagaimana kita ingin gapai dalam novena ini,
dan tema sepanjang bulan Juni ini mengandaikan kita membebaskan diri kita dari penjara cinta diri, dari hati yang membeku dan membatu, pada suatu komitmen, pada suatu janji, yaitu mau solider dengan sesama kita untuk membangun dunia, masyarakat, kehidupan yang lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, para devosan Hati Kudus Yesus, para peserta novena yang saya cintai, semakin kita ingin memperbaharui spiritualitas hidup kita, yaitu kita ingin menggapai jalan hati atau menghidupi budaya cinta, kita harus laksanakan itu secara radikal. Kita harus melaksanakan itu dengan sungguh-sungguh. Dan kita percaya bahwa dengan menempuh jalan hati, dengan menghidupi komitmen kekristenan kita secara radikal, maka devosi kepada Hati Kudus Yesus akan makin aktual, akan makin relevan, akan makin dicintai oleh sekian banyak umat, oleh sekian banyak orang. Semoga Hati Kudus Yesus menjadi hati kita semua. Amin. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa novena kepada Hati Maha Kudus Yesus. Yesus yang ilahi, Engkau pernah berkata, mintalah dan engkau akan menerima, cari dan engkau akan mendapat, ketuk dan pintu akan dibuka bagimu. Pandanglah kami yang sedang bersimpuh di kaki-Mu yang kudus, dipenuhi dengan iman yang hidup dan penuh percaya kepada janji-janji yang diucapkan oleh Hati Maha Kudus-Mu kepada Santa Margareta Maria Alacoque. Kami datang memohon kemurahan hati-Mu untuk maksud-maksud kami ini. Kita ingin sejenak menyampaikan maksud-maksud pribadi kita. Kita lanjutkan. Kepada siapa kami berharap, jika bukan kepadamu, karena hati-Mu adalah sumber segala rahmat dan berkat. Maka akan kami cari, jika bukan di dalam perbendaharaan hati-Mu yang kaya akan belas kasih dan kebaikan. Di manakah harus kami ketuk, jika bukan pada pintu, melalui mana Allah memberikan dirinya kepada kami, dan melalui pintu yang sama, kami datang kepada Allah. Kami berlari kepadamu, ya Hati Maha Kudus Yesus. Di dalam Engkau, kami mendapatkan perlindungan kala susah, perlindungan dikala teraniaya,
kekuatan dikala terbebani dengan cobaan, dikala bimbang dan gelap. Ya Yesus kekasihku, kami sungguh percaya bahwa Engkau dapat mengabulkan rahmat yang kami minta, sekalipun itu harus melalui sebuah mujizat. Cukuplah Engkau berkenan dan permohonan kami dikabulkan. Kami mengakui bahwa kami tidak pantas menerima pemberian-Mu, tetapi hal ini tidak menjadi alasan bagi kami untuk berkecil hati. Engkaulah Allah yang penuh belas kasih, dan Engkau tidak akan menolak hati yang remuk redam. Tebarkanlah kepada kami tatapan mata-Mu yang penuh belas kasih dan hati-Mu yang penuh dengan kebaikan, agar kemalangan dan kelemahan kami dipulihkan. Ya Maha Kudus Yesus, apapun juga yang menjadi keputusan-Mu atas semua permohonan kami, tak pernah kami akan berhenti menyembah, mengasihi, memuji, dan melayani Engkau. Oh Yesusku, berkenanlah menerima penyerahan diri kami kepada hati Maha Kudus-Mu, yang patut disembah di mana-mana dan oleh seluruh ciptaan selama-lamanya. Anugerahkanlah rahmat yang kami butuhkan. Selamanya rendah hati kami mohon kepadamu, melalui hati Maria yang tak bernoda, Bunda-Mu yang penuh duka cita. Engkau telah mempercayakan kami kepadanya, dan kami percaya bahwa doa dari hati Maria yang tak bernoda dalam persatuan dengan hati Maha Kudus-Mu akan menjadi sangat berkuasa. Amin. Litani hati kudus Yesus, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, Kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, Kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, Kasihanilah kami. Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang Maha Kudus, Kasihanilah kami. hati Yesus Putra Bapa kekal, Kasihanilah kami. hati Yesus diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Maria. Kasihanilah kami. Hati Yesus dipersatukan dengan sabda Allah dalam satu wujud. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang kemuliaannya tak terbatas. Kasihanilah kami. Hati Yesus bait kudus Allah. Kasihanilah kami. Hati Yesus kemah Allah dan pintu surga. Kasihanilah kami. Hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala. Kasihanilah kami. Hati Yesus penuh kebaikan dan cinta kasih. Kasihanilah kami. Hati Yesus lubuk penuh keutamaan. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang amat patut dipuji-puji. Kasihanilah kami. Hati Yesus Raja dan pusat segala hati. Kasihanilah kami. Hati Yesus tempat semua harta, kebijaksanaan dan pengetahuan. Kasihanilah kami. Hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang kekayaannya berlimpah kepada kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang sabar dan besar belas kasihannya. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang murah hati kepada semua orang yang berseru kepadamu. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Kasihanilah kami. Hati Yesus kurban pelunas dosa kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang ditimpa penghinaan. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang hancur karena kejahatan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang taat sampai mati. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak.
Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Kasihanilah kami. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus kurban untuk orang berdosa. Kasihanilah kami. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Kasihanilah kami. Hati Yesus kesukaan semua orang kudus. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Sayangilah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami. Yesus yang lembut dan rendah hati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Marilah berdoa bersama. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, terimalah segala pujian dan penghapusan dosa yang dipersembahkan hati Maha Kudus Yesus kepadamu. Demi semua orang berdosa, sudilah Engkau mengampuni dosa-dosa umat-Mu ini, yang memohon belas kasihan-Mu, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Hati Yesus sumber segala rahmat dan belas kasihan. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber segala rahmat dan belas kasihan. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber segala rahmat dan belas kasihan. Kasihanilah kami. Marilah kita menyatakan bakti kita kepada hati kudus Yesus. Yesus yang amat manis, penebus bangsa manusia, lihatlah kami yang sekarang rendah hati berlutut di hadapan altar-Mu. Kami ini umat-Mu, dan kami ingin tetap menjadi umat-Mu. Tetapi agar persatuan kami dengan Dikau lebih erat lagi, maka sekarang ini kami masing-masing dengan rela hati menyerahkan diri kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Banyak orang yang belum pernah mengenal Engkau, banyak pula yang menghinakan perintah-perintah-Mu dan mangkir dari-Mu. Kasihanilah semua orang itu, ya Yesus yang Maha Rahim, dan tariklah mereka kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hendaklah Engkau rajai bukan hanya mereka yang setia, yang belum pernah menjauhkan diri daripada-Mu, tetapi juga orang-orang yang meninggalkan Dikau, seperti anak hilang itu. Kuasailah mereka dengan kerahiman-Mu, agar mereka segera kembali ke rumah Bapa. Jangan sampai binasa oleh karena kesusahan dan kelaparan. Hendaklah Engkau rajai juga mereka yang kena tipu pengajaran sesat dan yang memisahkan diri dari persatuan gereja-Mu. Pulangkanlah mereka semua ke pelabuhan kebenaran dan kesatuan iman, supaya segera hanya ada satu kawanan dan satu gembala. Yesus yang Maha Rahim, anugerahkanlah gereja-Mu satu kemerdekaan yang tetap dan dosa. Anugerahkanlah rasa aman dan tertib pada segala bangsa. Semoga pada akhirnya di seluruh dunia berkumandanglah satu suara ini saja. Kemuliaan kepada hati Maha Rahim dan Maha Kudus Yesus, yang membawa bahagia kepada kita. Kepada hati itulah hormat serta pujian kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mempersembahkan seluruh keluarga kita dalam perlindungan hati kudus Yesus. Ya hati Maha Kudus Yesus, hari ini hampir berlalu.
betapa banyak hal yang boleh kami terima dari kelimpahan hati-Mu pada hari ini. Sejak bangun pagi sampai saat ini, tangan kasih-Mu selalu menyertai kami. Engkau mengatur langkah kami dan melindungi jiwa kami terhadap segala bahaya dan kebinasaan. Ya Hakim Maha Rahim dan Juru Selamat yang pemurah, sekarang ini kami sekeluarga berkumpul di hadapan-Mu. Kami mau berterima kasih atas segala rahmat dan berkat-Mu. Kami mohon ampun atas segala kesalahan dan kelalaian kami, dan hendak membaharui penyerahan seluruh keluarga kami kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Ya hati Maha Kudus Yesus, Raja dan pusat segala hati, tinggal di dalam rumah kami ini, dan kuasailah hati kami, bantulah dengan rahmat-Mu, supaya kami hidup suci dan saling mengasihi dengan cinta yang ikhlas. Berikanlah kami kelelaan untuk saling memaafkan dan bertenggang rasa terhadap kekurangan kami masing-masing yang sudah menjadi ciri kodrati makhluk-Mu. Janganlah sekali-kali membiarkan benih-benih perpecahan dan kecacatan bertumbuh di dalam keluarga kami. Hiasilah rumah kami dengan kekayaan rahmat-Mu, serta kesemarakan kebajikan dan Kristiani. Kuatkanlah kami dalam derita, dan arahkanlah mata kami senantiasa kepada cinta hati-Mu yang mesra. Berikanlah kami semangat dalam mengabdi sesama kami yang sakit dan yang memerlukan pertolongan. Karuniakanlah kami ketabahan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan baik demi kemuliaan dan keluhuran Allah Bapa. Penuhilah hati kami dengan cinta-Mu, dan izinkanlah kami tetap menjadi milik-Mu. Bukalah mata kami terhadap penderitaan banyak saudara yang kurang beruntung nasibnya. Beri kekuatan agar kemauan baik kami terwujud dalam perbuatan-perbuatan amal. Semoga dengan demikian dunia di sekitar kami mengakui bahwa kami sungguh-sungguh murid-Mu, sebab kami saling mengasihi satu terhadap yang lain. Pada kesempatan ini, kami berdoa pula bagi anggota-anggota keluarga yang tidak dapat berkumpul bersama kami dalam novena ini. Lindungilah mereka, ya Yesus yang Maha Rahim, di mana saja mereka berada. Semoga tangan-Mu yang Maha Kuasa menjadi tongkat sandaran dan penuntun bagi mereka. Semoga hati-Mu yang penuh cinta menjadi pelabuhan aman bagi mereka dalam keadaan apa saja. Ya Guru dan andalan keluarga kami, hari sudah senja dan malam hampir tiba, maka tinggallah bersama kami. Berkatilah kami dan bukalah hati-Mu menjadi tempat istirahat yang aman dan tentram bagi kami sekeluarga. Semoga cinta dan kasih sayang hati-Mu mempersatukan kami semua sekarang dan kelak di dalam kemuliaan dan kejayaan abadi, tempat kami boleh memuji dan memuliakan Dikau bersama para kudus sekalian sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah mengikuti novena Hati Kudus Yesus dari awal hingga kita akhiri di malam hari ini. Semoga Hati Kudus Yesus tinggal, hidup dan merajai diri Anda, rumah tangga dan keluarga Anda. Bapak Ibu, saudara-saudari, besok kita akan merayakan
hari raya hati kudus Yesus, hati yang penuh rahmat, hari yang penuh berkat, hari yang membawa kelimpahan karunia dan berkat untuk kita sekalian. Maka terima kasih kepada Anda yang telah mempersiapkan diri Anda sepanjang 9 hari ini, di mana saja Bapak Ibu saudara-saudari berada. Semoga dari esok kita semua akan menerima kelimpahan rahmat dan berkat dari Tuhan pada hari raya hati Maha Kudus Yesus. Untuk itu semua, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, dengan demikian novena kita telah selesai, dan besok hari Jumat tepat jam 3 atau jam 15.00 waktu Indonesia Timur kita akan merayakan perayaan Ekaristi Hari Raya Hati Kudus Yesus. Pulanglah, kita diutus. Amin.